بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum dari takdir, yang mana iman kepada takdir yaitu iman kepada 4 perkara yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatuhu biqadrati lil arsy hamilun wa ta'ifatun minhum hawlal arsy yusabbihun wa akhiruna bihamdihi qaddisun wastafa minhum rusulan ila rusulih wa ba'dun mudabbiruna li amrih. Kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajat kepada mereka. Di sebagian tabaqah demikian ya. Jadi ada 2 kitab yang saya baca di sini. Yang satu ta'liqnya Syekh Abdul Razak, yang satunya disyarah oleh Syekh yang lainnya. Di matan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya, ada lafaz yang tidak disebutkan dalam kitab yang lainnya. Disebutkan khalaqal khalaqa atau khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan maksud dan tujuan untuk kita beribadah kepadanya. Namun bersama dengan itu Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tetap mulia. Apakah manusia tersebut beribadah kepada Allah ataukah tidak?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Tidaklah aku menginginkan dari mereka memberikan rezeki kepadaku, dan tidak pula aku menginginkan dari mereka untuk memberi makan kepadaku. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas antum fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Hai seluruh manusia, sesungguhnya kalian seluruhnya membutuhkan kepada Allah, dan Dia Allah yang maha kaya dan maha mulia. Dan tidak hanya masuk di dalamnya manusia saja, seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah menciptakan malaikat. Di antara malaikat-malaikat tersebut ada yang mensucikan Allah. Allah tetap suci walaupun malaikat tidak mensucikan Allah. Allah Subhanahu wa taala tetap agung walaupun malaikat tidak mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Dan ada di antara malaikat-malaikat tersebut memiliki tugas menurunkan hujan, menjaga neraka, menjaga surga, menurunkan wahyu. Ya, dan memiliki tugas-tugas yang lainnya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengatur seluruh alam semesta ini, membutuhkan malaikat yang membantunya, tidak. Allah tidak butuh kepada malaikat itu semuanya. Tetapi malaikatlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada arasy, tapi arasy lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan harus pahami. Ya, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, ya, ketika ada sebagian orang yang mereka menolak Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy dengan alasan nanti Allah akan membutuhkan kepada arasy. Nah, lazim dari ucapan mereka juga harus menolak. Allah punya malaikat, yang malaikat tersebut memiliki tugas-tugas, harus ditolak. Bisa difahami ya? Jelas? Saya ulangi kembali. Ada sebagian orang yang mereka menolak Allah beristiwa di atas arasy dengan alasan apa? Kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arasy, berarti nanti Allah butuh kepada arasy. Allah punya malaikat yang menurunkan wahyu atau tidak? Ya? Punya ya? Siapa namanya? Jibril alaihissalam. Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan Jibril untuk menyampaikan wahyu? Allah butuh sama Jibril? Allah enggak butuh sama Jibril. Jibril lah yang butuh kepada Allah. Begitu juga Allah enggak butuh sama arasy. Arasy lah yang butuh kepada Allah. Allah punya malaikat yang menjaga surga. Allah punya malaikat yang menjaga neraka. Allah punya malaikat yang menurunkan hujan. Apakah Allah membutuhkan kepada mereka untuk membantunya? Enggak perlu. Allah enggak butuh sama malaikat menurunkan hujan. Allah enggak butuh sama malaikat penjaga surga. Tapi mereka lah yang butuh kepada Allah. Namun apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, karena Allah zat yang sempurna. Sesuatu yang memiliki kesempurnaan tidak perlu ditanyakan. Tetapi apa? Hum yus'alun, tetapi mereka lah, kita lah manusia yang memiliki kekurangan, yang memiliki nafsu. Kita lah yang ditanya. Adapun Allah fa'alul liman yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah menciptakan malaikat, kemudian ada di antara malaikat tersebut bertugas dengan tugasnya masing-masing. Fa'alul liman yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Fa'alul liman yurid. Allah melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Tanpa Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluknya tersebut. Bisa difahami? Maka kata Syekh di sini,
khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dengan kehendaknya Allah, tanpa Allah Subhanahu wa taala punya hajat kepada mereka. Paham? Bisa difahami? Baik. Wa khalaqal malaikata, dan di antara makhluk yang Allah ciptakan yang Allah enggak punya hajat sama mereka adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat seluruhnya untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Dan itu mereka sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, dan mereka akan selalu mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karena itu, karena memang mereka diciptakan untuk taat kepada Allah, malaikat tidak diberikan oleh Allah apa? Tidak diberikan hawa nafsu. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, khalaqallahul malaikati biuqulin wala syahwatin wa khalaqal haywan bi ghairi uqulin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat tanpa atau mereka tidak memiliki syahwat, tetapi mereka diberikan akal oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang bi syahwatin wa ghairi uqulin. Diberikan syahwat kepada binatang dan tidak diberikan akal kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia biuqulin wa syahwatin. Allah menciptakan manusia, mereka diberikan akal dan mereka diberikan syahwat. Syahwat ini penting enggak untuk manusia? Penting enggak? Penting enggak syahwat? Penting ya. Apa pentingnya syahwat dalam kehidupan manusia? Hah? Kalau nggak ada syahwat, kita nggak lahir di muka bumi ini. Ibu kita nggak punya syahwat sama bapak kita nggak punya syahwat untuk ibu kita. Jadi syahwat itu ada manfaatnya. Allah katakan apa? Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala menghiasi kepada manusia hubbus syahawati minan nisa. Ya, syahwat, cinta kepada perempuan, cinta kepada kendaraan, cinta kepada harta. Ini sifat jibiliyah yang dimiliki oleh manusia dan itu tidak tercela. Dan kapan akan tercela syahwat tersebut? Ya, syahwat tersebut tercela ketika syahwat tersebut tidak pakai akal, itu tercela. Ya, dia meletakkan kecintaan kepada wanita yang bukan pada tempatnya. Iya, dia berhubungan di luar nikah. Ini namanya syahwat yang terlarang. Tetapi ketika dia membangun syahwatnya di dalam garis pernikahan, maka syahwat ini ibadah. Syahwat ini menjadi ibadah. Bisa difahami? Begitu juga syahwat kepada harta. Seseorang mencari harta, mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Ibadah atau tidak? Ibadah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu lil fuqara wa dinarun anfaqtahu li ahlik a'dham wa ajran indallah. Ada harta-harta yang kau infakkan di jalan Allah. Ada harta-harta yang kau infakkan kepada fuqara, fakir miskin. Dan harta yang kau keluarkan untuk keluargamu a'dham wa ajran indallah. Nah, kalau seandainya seorang tidak ada kecintaan kepada dunia, enggak berjalan kehidupan. Ya, enggak ada nafsu dia untuk mencari dunia. Gimana istrinya mau makan? Gimana keluarganya mau makan? Makanya Allah memberikan ini kepada dia. Namun apa? Jangan sampai dunia ini melupakan dia dari kewajiban Allah.
Ketika dunia ini melupakan dia dari kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah, maka syahwatnya itu menjadi terlarang. Ya ayyuhalladzina amanu wa la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Karena kalau seandainya itu melalaikan kalian semua dari mengingat Allah, kalian akan menjadi orang yang merugi. Jadi syahwat yang dia punya untuk mencari harta dan lain sebagainya, ya melupakan dia dari mengingat Allah, itu baru tercela. Bisa difahami ya? Makanya kata Syekhul Islam, wa khalaqul insan biuqulin wa syahwatin. Allah menciptakan manusia dalam keadaan mereka diberikan akal dan diberikan syahwat. Tetapi barang siapa yang seseorang syahwatnya itu lebih mendominasi dari akalnya, maka apa? Dia tidak lebih baik daripada binatang. Faham? Iya. Dan kalau seandainya ya akalnya itu lebih mendominasi dibandingkan syahwatnya, maka itu dia akan lebih baik dari malaikat. Mafhum di sini? Dan memang kita kembali kepada kitab kita, wajaba lahum ala ibadati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat yang mereka memang semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum malaikatun biqadrati lil arsy hamilun. Dan ada di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qudrahnya ya memikul arasy. Apakah arasy Allah tidak akan tegak kalau tidak ada malaikat yang memikulnya? Akan tegak arasy Allah walaupun tidak ada malaikat yang memikulnya. Kun fayakun. Tapi Allah berkehendak. Fa'alul liman yurid. Allah berkehendak ada malaikat yang memikul arasy Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, malaikat yang menjaga arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzina li an uhadditsu an malakin minal malaikatillah min hamlatil arsy inna ma baina syahmati udhunih ila atiqih masiratu 700 amin." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikatnya Allah yang memikul arsy. Sesungguhnya di antara daun telinga malaikat tersebut, dari daun telinganya sampai ke pundaknya, kata Rasulullah, itu seperti kita berjalan selama 700 tahun. Itu jarak antara daun telinga sampai ke pundaknya. Kalau kita berapa senti kira-kira dari telinga kita ke pundak? Berapa senti? 5 senti. 5 senti. Adapun malaikat yang memikul arasy Allah, kata Nabi SAW, di antara daun telinganya sampai ke pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Allahu Akbar. Kalau kita berjalan kaki 700 tahun udah berapa kali keliling dunia kalau jalan kaki? Sudah sampai kemana kira-kira? Sampai kemana 700 tahun? Sudah meninggal kita ya? Iya. Nah kalau seandainya naik mobil 700 tahun kita berjalan, kemana sampainya? Allahu Akbar. Ya, malaikat yang memikul arsy Allah. Itu jarak yang paling dekat dari manusia, takribul faham kepada kita, demikian digambarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana lagi besarnya arasy Allah, dan bagaimana lagi pemilik arasy itu, Allahu Akbar. Jadi dibayangkan, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan ini sangat mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun.
Nah, di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ayol hadirun, yang termasuk makhluk yang paling kecil siapa? Manusia kan? Di antara makhluk yang paling lemah siapa? Manusia. Semut itu sekali bertelur berapa kali? Berapa? Ada yang pernah baca enggak? Semut itu kalau bertelur berapa dia? Banyak ya? Banyak. Manusia punya anak 10, udah. Zaman dulu mungkin masih ada orang punya anak 10, 12. Sekarang punya anak 4. Udah masalah ini harus angkat rahim. Beraneka ragam. Manusia itu lemah. Tapi di antara semua makhluk Allah yang lemah manusia, tetapi manusialah yang paling sombong. Manusialah yang paling angkuh. Disebutkan dalam hadis bagaimana besarnya para malaikat. Ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tersungkur pingsan karena takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi subhanallah, manusia dengan segala kelemahannya, dengan kekecilannya dan kekerdilannya, sombong dan angkuh kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah kondisi kita. Kondisi manusia yang lemah dan sok jago ini. Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh rahimahullah, disebutkan di sini ketika Ibnu Katsir rahimahullah membawa firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah, yang bahan bakarnya berupa manusia dan bebatuan. Dan di dalam neraka tersebut ada malaikat ghiladun syidad, malaikat yang bengis lagi kasar. La ya'sunallah, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan seluruh apa yang Allah perintahkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ayyumma amarahum bihi ta'ala yubadiru ilaih, la yata'akhkharuna anhu tarfata 'ainin, wa hum qadiruna ala fi'lihi laysa bihim 'ajzun anhu. Kata Ibnu Katsir, apapun perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka dengannya, maka mereka akan bersegera menyambut perintah Allah. Dan tidaklah mereka mengakhirkan perintah Allah walaupun sekedip mata pun. Dan mereka mampu seluruhnya untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan tidak ada rasa lemah dari malaikat itu semuanya. Iya. Dan ayol hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada baiknya untuk kita mengenal apa itu malaikat. Al malaikah ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hum ibadatullahil mukarramun wa safaratun bainahu ta'ala wa baina rasulih alaihi mussalatu wa salamul kiram, khalqan wal khulqan wal kiram ala Allah ta'ala al-mubarrarah at-tahirina dhatan wa sifatan wa af'alan al-muti'ina lillahi wa hum ubadun min ibadillah khalaqahumullahu ta'ala min nur. Kama ja'ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka merupakan penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam.
Dan mereka adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan mereka. Makhluk yang baik dan makhluk yang suci secara zat dan secara sifatnya dan juga perbuatannya. Tidak ada perbuatan malaikat yang keliru dan salah. Ya, mereka itu ma'sumin dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana dari kalangan mufarritun dan juga orang-orang yang mereka berlebih-lebihan. Sebagian orang mereka mengatakan bahwasannya malaikat itu adalah anaknya Allah. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Subhanah bal ibadun mukarramun. Dan mereka berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Siapa anaknya? Malaikat. Bal ibadun mukarramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ada di antara manusia yang mereka mengatakan bahwasannya malaikat-malaikat Allah, bahkan Jibril yang dilakopi sebagai Ruhul Amin, dituduh tidak amanah di dalam membawa khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya wahyu diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada Jibril alaihissalam, tetapi wahyu itu diberikan kepada siapa? Taib. Seharusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi Jibril berkhianat kepada Allah, kemudian wahyu tersebut diberikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bualannya Syiah, bualannya mereka. Tetapi dipercaya enggak? Dipercaya. Sama siapa? Ya sama orang-orang Syiah. Ya, ini kan bualan yang cukup luar biasa dustanya. Gak masuk akal, tapi masuk akal buat mereka. Karena apa? Hawa nafsu. Jelas ya? Jadi ada sebagian manusia, saya ulangi, mereka menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya Allah. Ya, ada sebagian orang menjadikan malaikat yang mereka makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkhianat kepada Allah. Paham? Makanya para ulama memasukkan pembahasan ini di dalam kitab akidah agar kita tidak memiliki akidah yang menyimpang. Adapun keyakinan kita, malaikat itu adalah apa? Makhluknya Allah yang mereka dimuliakan oleh Allah, menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini satu hal. Dan juga kenapa para ulama memasukkan malaikat ke dalam pembahasan akidah? Karena di sana ada dari kalangan Mu'tazilah yang mereka meyakini bahwasannya malaikat itu tidak memiliki wujud, tidak memiliki fisik. Malaikat itu merupakan bisikan-bisikan kebaikan. Tidak memiliki wujud. Ya, jadi apa saja yang berupa bisikan-bisikan kebaikan itulah malaikat. Sebagaimana iblis, syaitan itu bukan makhluk yang memiliki wujud, tetapi bisikan-bisikan kejelekan itulah iblis, itulah syaitan. Ini pemikiran Mu'tazilah. Kenapa? Karena akal mereka tidak akan mungkin bisa menetapkan ada makhluk lain seperti di luar manusia, nggak masuk akal. Dan ini terbantah, ya, terbantah dengan hadis-hadis yang kita sampaikan, dengan ayat-ayat yang kita bawa tadi. Apa ayatnya? Ada malaikat yang mereka memikul arasy Allah. Tidaklah sesuatu yang mampu untuk memikul kecuali dia memiliki zat. Dan juga Nabi SAW menyebutkan apa? Besarnya malaikat yang memikul arasy Allah di antara daun telinganya sampai ke bahunya 700 perjalanan. Menunjukkan ada zatnya. Dan juga Nabi SAW melihat malaikat Jibril, yang malaikat Jibril memiliki 100 janah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan satu sayap malaikat Jibril, satu sayapnya berarti sisa berapa? 599. Satu sayap malaikat Jibril, kata Rasulullah, bisa menutupi ufuk alam semesta ini. Menunjukkan apa? Malaikat itu memiliki fisik. Malaikat itu memiliki zat. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang
Mu'tazilah yang mengatakan malaikat itu apa? Adalah bisikan-bisikan kebaikan. Mafhum? Baik, saya baca sedikit lagi kemudian kita akhiri. Al-muti'ina lillah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah dan mereka adalah hamba dari hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Sebagaimana yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil malaikatu min nurin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan apa? Dengan cahaya. Mafhum? Taib. Faminhum malaikatun biqadrati lil arsy hamilun. Dan ada di antara malaikat Allah yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka untuk memikul arsy Allah. Ya. Nah, orang-orang yang tidak meyakini arsy Allah, dia bawa kemana ayat ini? Capek enggak? Akan saya baca ayatnya. Ya, dia bawa kemana? Apa yang akan dia takwil dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat ke-7? Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Dia takwil kemana ayat ini? Alladzina yahmiluna al-'arsya, dan malaikat-malaikat yang mereka memikul arsy Allah. Wa man haulahu, dan siapa yang ada di sekitarnya dari kalangan malaikat. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka mensucikan Allah dan mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Kemana mereka takwil ayat ini? Dibawa kemana? Nah, inilah capek kalau seandainya seseorang tidak mau menuruti dan mengikuti apa yang datang dari Allah. Mau nggak mau dia akan menakwil ayat ini. Ya, mau nggak mau dia harus lelah memikirkan apa yang harus kita bawa dengan ayat ini. Faham ya? Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka meyakini bahwasanya orang yang berbuat dosa dan maksiat di yaumul qiyamah mereka apa? Pasti masuk neraka, mereka kafir. Kan begitu? Di yaumul qiyamah masuk neraka. Orang yang berzina, orang yang berbuat dosa besar, menurut keyakinan Mu'tazilah mereka pasti masuk neraka. Iya, karena mereka kafir. Kemudian datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada ahlul kabair. Siapa yang memiliki iman sebesar biji sawi yang mereka dicelupkan oleh Allah dalam neraka, itu akan apa? Akan diangkat dalam surga. Akhirnya apa? Tidak bisa kami imani. Ditolak lagi. Ya, jadi tidak hanya satu dosa yang akan mereka buat, bukan hanya satu akidah yang menyimpang, tetapi kemudian beralih kepada hal yang lainnya. Iya, dia tolak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku dosa besar. Ditolak oleh Mu'tazilah karena keyakinan mereka siapa yang mati dalam keadaan berbuat dosa kafir. Orang kafir tentunya tidak mendapatkan syafaat. Akhirnya dia harus menolak syafaat. Ya, dia wajib menolak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan inilah a'rifu rajul khuruju minan nari zahfan. Sesungguhnya aku mengetahui laki-laki yang paling terakhir keluar dari api neraka dalam keadaan dia terpanggang. Ini juga ditolak oleh Mu'tazilah. Karena menurut mereka siapa yang masuk neraka kekal dalam neraka selama-lamanya. Mafhum ya? Nah, begitu juga orang-orang yang mereka menakwil istiwanya Allah Subhanahu wa taala dengan menguasai. Dia bawa kemana ayat ini? Kemana mereka takwil ayat ini? Kalian tahu? Saya belum pernah tahu. Hah? Kemana takwil alladzina yahmiluna al-arsya, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan malaikat yang ada di sekitarnya mereka mensucikan Allah dan memuji Allah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, mungkin saya cukupkan kajian kita di subuh kali ini. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit mungkin kita berikan ruang untuk tanya jawab, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Ya, dan di fokus pertanyaan yang terkait dengan
masalah yang sedang kita bahas sekarang dan pembahasan yang lalu. Baik. Kalau tidak ada, saya tutup pengajian di subuh kali ini. Tapi saya tunggu setengah menit. Nah, kita sudah berapa poin yang kita baca dari kitab kita? Berapa poin? Poin pun gak ingat atau? Pertama poin tentang istiwanya Allah di atas arasnya. Poin yang kedua masalah takdir. Poin yang ketiga masalah malaikat. Ya, jadi, nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Terus? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, apakah ada dalil doa sama takdir berkelahi di langit? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Saya tekankan di sini ya. Tidak tahunya kita kan berarti tidak ada ya. Ya, saya tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita harus melihat apakah memang ada dalilnya ataukah tidak. Dan mungkin coba kita cari ada dalil dari Nabi SAW tentang masalah ini ataukah tidak. Allah. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beberapa hadis dari Nabi SAW. Amalan-amalan yang bisa menambah ilmu, menambah umur. Amalan-amalan yang bisa menambah rezeki. Ya, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa pendapat para ulama. Di antara pendapat tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, rezeki manusia itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia itu juga telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berubah sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maksudnya tidak ada takdir pertama, ada takdir kedua. Iya. Namun yang dimaksudkan bertambah di sini adalah bertambah berkah. Berkah umurnya dan berkah dari hartanya. Ya. Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'wa Dawa beliau menyebutkan, ya, misalkan ini bahasa saya, seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki umur 60 tahun tercatat di sisinya. Dan hakikat daripada kehidupan manusia adalah kehidupan hatinya. Kapan hatinya hidup, disitulah hakikat kehidupan. Kayak dalam sebuah ayat Allah menyebutkan ada mayat-mayat yang berjalan. Fisiknya hidup, fisiknya berjalan, tapi dia mayat. Kenapa? Karena hakikat dari kehidupan manusia adalah kehidupan hatinya. Ya, semakin banyak ketaatan yang dia lakukan, maka semakin banyak umur yang dia punya. Kalau seandainya misalkan seseorang punya umur ditakdirkan oleh Allah 60 tahun, 55 tahun dia gunakan untuk maksiat, 5 tahun dia gunakan untuk taat kepada Allah. Berapa umur dia punya? 5 tahun. 5 tahun umur yang dia punya. Tapi kalau seandainya semua umur yang Allah takdirkan untuknya dia gunakan untuk taat kepada Allah, maka apa? Sebanyak itulah dia hidup hakikatnya di dunia. Adapun umurnya tersebut tidak akan berkurang menjadi 65 tahun yang sudah dicatat 60 tahun. Tapi keberkahan. Paham? Adapun dari sisi doa, doa adalah salah sesuatu kekuatan di mana butuhnya seseorang manusia kepada Allah. Ya. Walaupun memang takdir itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan bersama dengan itu kita tidak tahu di dalam takdir tersebut kita dicatat sebagai apa.
Kan begitu. Makanya dari makna hadis yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah setiap amalan, bukan setiap orang sudah dicatat tempat duduknya dari surga dan juga dicatat tempat duduknya dari neraka? Kemudian apa manfaatnya untuk kami beramal?" Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu, beramalah kalian." Dan di antara bentuk amalan adalah apa? Ad-du'a. Doa adalah sebuah ibadah. Rasulullah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah dan inilah amalan. Dan seseorang itu akan dimudahkan baginya apa? Kemana jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Sehingga dengan hadis ini para ulama mengatakan ada dua prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ketergantungan hati kita kepada Allah yang menunjukkan kita sangat butuh kepada Allah. Dengan cara apa? Kita berdoa. Yang kedua, karena kita tidak tahu apa yang dicatat kepada kita di sisi Allah, dan Allah telah memberikan jalan, ini loh jalan ke surga, ini loh jalan ke neraka, maka kita berusaha beramal untuk bisa mengarahkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Berdoa tetap berdoa. Iya. Kita kan nggak tahu misalnya antum nih belum menikah, antum berdoa, "Ya Allah nikahkanlah saya." Kalau antum sudah tahu misalnya bulan sekian tanggal 9 antum nikah, ya sudah antum tinggal jalanin. Masalahnya kita nggak tahu. Kan begitu. Ketika kita tidak tahu, kita diperintahkan berdoa, kamu akan diberikan oleh Allah apa yang kamu minta, kan begitu kan? Ya, hadis yang sudah sering kita sampaikan, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala turun ke sepertiga dunia, sepertiga malam di ke langit dunia. Allah mengatakan, "Hal min sa'ilin?" Apakah ada orang yang meminta? Aku akan berikan apa yang mereka minta. Allah perintahkan untuk kita berdoa kepadanya. Bisa difahami ya? Dan ini menunjukkan ketergantungan hati seseorang kepada Allah. Semakin seseorang itu beriman kepada Allah, semakin seseorang itu cinta kepada Allah, maka semakin dia menggantungkan hatinya kepada Allah. Ya, kalau semakin hati orang itu kosong, maka semakin berat untuk dia berdoa kepada Allah. Paham ya? Semakin taat seseorang kepada Allah, semakin kuat keterikatan dia kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu a'lam. Isab mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Perjalanan kita masih panjang dalam kitab kita ini. Cuman kita ambil sedikit-sedikit ya, dan setelahnya kita membahas tentang penciptaan Adam alaihissalam. Kemudian Allah menguji Adam dengan ujian-ujian. Ya, Allah taala alam bisawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.